Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari kita mau sama-sama bersekutu kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat kesehatan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami tahu bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami datang dalam hadirat Tuhan, membawa hati kami dan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bersemayam atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Allah yang kudus. Haleluya. Beri syukur, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu. Hosana bagimu. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami rasakan kasih setia-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk mengawali pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bersabda atas kami, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, di mana kita boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus dan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan sedikit perenungan firman Tuhan dengan tema kuat karena Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, di ayat ini di mana Rasul Paulus memberikan himbauan, memberikan masukan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan melalui kuasa-Nya lah kita boleh dikuatkan. Kekuatan sebuah pohon terletak pada akar-akarnya. Bila pohon itu berakar dan kuat, berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak tumbang. Walaupun diterjang angin, walaupun hujan badai, pohon itu akan tetap berdiri teguh. Namun, bila akarnya tidak kuat, pohon itu dapat tumbang dengan mudah. Selain itu, salah satu tugas akar adalah mencari makanan dan air untuk pohon. Tanpa akar yang dapat mencari air, maka pohon akan layu. Itulah sebabnya bila kita memotong batang suatu pohon, pohon tersebut masih dapat hidup terus. Tetapi
Kalau kita memotong akarnya, maka pohon itu sudah dipastikan akan mati. Jadi fungsi dari akar ini sangatlah penting bagi sebuah pohon. Karena akar yang tertanam secara dalam itu akan mempengaruhi pohon itu dapat tumbuh dengan kuat atau tidak. Pohon bisa tetap kuat, pohon bisa tetap berdiri teguh walaupun ada badai, angin kencang, hujan deras. Kalau dia memiliki akar yang kuat, pohon itu pasti tidak akan pernah roboh. Lalu apa hubungannya ilustrasi yang tadi baru saja kita dengarkan dengan kehidupan kita? Apakah fungsi akar rohani dalam kehidupan kita? Kalau kita boleh bertanya tentang perumpamaan atau ilustrasi tadi. Lalu apakah fungsi akar rohani dalam kehidupan kita? Akar rohani berfungsi sebagai fondasi hidup yang membuat kita kuat. Akar rohani juga yang berfungsi sebagai alat penghisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Ketika kita mau berakar dalam Kristus, kita sedang menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan dan bukan sebaliknya. Kita butuh energi firman Tuhan untuk kita menjadi kuat, untuk kita dapat bertumbuh besar seperti pohon. Ketika badai, ketika angin kencang, ketika permasalahan-permasalahan datang, kita akan tetap kuat seperti pohon yang memiliki akar yang dalam dan kuat. Siapakah yang menjadi akar di dalam kehidupan kita? Pertanyaannya adalah itu. Dan pastinya yang menjadi akar di dalam kehidupan kita adalah Kristus Yesus. Hanya Kristus Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan kita, sehingga kita dapat bertumbuh. Sekalipun ada badai kehidupan datang, kita tidak akan jatuh. Dan di dalam Kristus, kita akan dapat menanggung segala perkara. Pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana cara kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Kristus. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus setia di dalam beribadah. Kita harus memiliki kesetiaan di dalam beribadah. Janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, karena di dalam ibadah kita akan mendapatkan kekuatan baru. Di dalam persekutuan ibadah, kita akan bertemu dengan saudara-saudara seiman yang bisa menghibur kita, bahkan menguatkan kita ketika kita mengalami beban yang berat. Di mana di dalam persekutuan kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa berbagi kehidupan, kita bisa saling menguatkan, dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan adalah kita harus menjaga hati kita. Orang yang takut, orang yang merasa lemah, dan orang yang pesimis ditimbulkan dari suasana hatinya. Karena di dalam hati manusia itu memancarkan kehidupan. Maka dari itu, mintalah Tuhan untuk selalu memperbaharui hati kita, supaya Tuhan memberikan kita
kekuatan, kedamaian di dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita. Kalau kita memiliki hati yang tenang, hati yang damai bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada yang namanya kita menjadi lemah. Karena kita percaya, karena kita yakin, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Kemudian yang ketiga, kita harus hidup di dalam puji-pujian. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah jadilah seorang worshiper yang kesukaannya adalah memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan itu suka bertahta di atas pujian umatnya. Pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi kuat karena kuasa Allah yang melawat setiap kita. Ketika kita ingat satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Di dalam ayat inilah kita semakin dikuatkan. Ketika kita sering menjalin hubungan bersama dengan Tuhan, melalui memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka roh kita akan menjadi kuat. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita tidak mampu, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan dan kekuatan kepada kita semuanya. Kemudian untuk menjadi pribadi yang kuat, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kehidupan kita. Secara fisik, kalau kita mau bertumbuh menjadi manusia yang kuat, kita harus banyak-banyak makan makanan yang bergizi. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang kuat, kita harus memakan makanan rohani, yaitu melalui firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita banyak sekali menemukan firman yang membuat kita menjadi kuat di dalam menghadapi permasalahan. Ketika kita sedih, di firman Tuhan di situ ada obatnya. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang tidak punya uang, kita punya masalah, di dalam firman Tuhan ada jawabannya. Ketika kita menyukai bersaat teduh seperti pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara meluangkan waktunya untuk bersekutu bersama di Selamat Pagi Bapa. Ini adalah salah satu makanan rohani yang bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara, yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mengalami beban yang berat, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengingat kembali firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah di doa pagi. Dan selain itu, apa yang harus kita miliki? Yang terakhir adalah kita hidup di dalam kekudusan. Orang yang hidup di dalam kekudusan menjadi kuat karena Tuhan berkenan atas hidupnya. Orang yang suka bergaul dengan Tuhan, memiliki kecintaan, hidupnya kudus, suci. Tuhan senang dengan pribadi-pribadi ini. Ketika Tuhan tinggal di dalam pribadi-pribadi ini, sekalipun badai kehidupan datang, sekalipun angin ribut menerjang, pribadi ini akan menjadi tetap kuat. Karena ada pribadi Yesus Kristus yang menjadi sandaran dan kekuatan di dalam kehidupannya. Sehingga marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin hari semakin bergantung penuh, bersandar penuh kepada Tuhan.
sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita akan tetap teguh berdiri karena Tuhan ada di dalam diri kita. Puji nama Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari ini kita akan sama-sama tutup dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami sudah menaikkan pujian bagi Engkau, terlebih kami boleh merenungkan firman Tuhan. Jadikan kami tidak hanya sekedar pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku-Mu untuk dapat menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang satu hari ini, dari pagi hingga petang nanti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memimpin langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.